Baik, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa yang sudah berkumpul di sini. Kita akan memulai acara hari ini, workshop membatik simbol ketan putih dan workshop menulis lukis kopi. Ini merupakan bagian dari Festival Budaya Nusantara II ya, yang diadakan oleh Perpustakaan Ketiga. Kemarin dahulu dengan atraksi kesenian dari beberapa daerah ya, mungkin yang hadir sekarang juga hadir pada kemarin. Sekarang tadi saya dapat informasi bahwa hari ini ya, ini juga merupakan hari wayang nasional. Makanya saya juga baru dikasih tahu nanti, tahu itu kan saya pakai wayang, paling nggak pakai jenis rowo atau butuh terong. Baik, di sini kita melihat ada judul workshop membatik simbol ketan putih dan workshop lukis kopi. Mungkin ada yang aneh, lukisan biasanya toket atau apa ini kopi. Kopi biasanya diminum atau dibuat campuran apa. Di sana ada itu ada konter kopi, di bawah juga ada. Nah, tapi kalau ini dilukis, nah ini kita pengen tahu tahibul hikayatnya gimana, siapa yang harus bertanggung jawab dalam lukisan kopi ini, terus apakah kopi yang dilukis itu akan bisa dicicipi rasanya masih sama gitu. Itu kan kita juga nggak tahu nanti, tapi kita sama-sama bisa yang tidak tahu menjadi tahu. Di sini sudah hadir pakarnya dalam lukisan kopi, Bapak atau Mas atau Mas, tapi kalau D ya, atau Y gitu ya. Bapak atau Mas Jan Praga. Beberapa karya beliau ada sudah di display di sini. Wow. Ada sini mungkin nanti beliau akan menjelaskan apa sih, bagaimana nanti ini sejarahnya kok sampai dapat wangsit apa gitu, tiba-tiba kok melukis kopi. Baik, kita sambut presentasi pertama dari tentang lukisan kopi oleh Mas Jan Praga. Kita beri aplaus untuk beliau. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit mau cerita tentang lukisan kopi. Bagaimana bisa terjadi melukis dengan kopi. Sebenarnya ini sejak tahun 80-an juga sudah ada yang melukis dengan kopi. Tapi yang saya alami sendiri saat saya bekerja sebagai ilustrator di sebuah media atau saat saya mengerjakan tugas kuliah, itu seringkali terjadi salah celup antara kopi dan tinta, yang pada akhirnya ilustrasi saya itu saya tidak sengaja saya buat dari kopi, jadi campuran kopi dan tinta. Itu yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Nah, kemudian teman-teman di seluruh Nusantara juga ternyata sejak tahun 80 sudah melukis dengan kopi. Ada yang belakangan ini mereka bilang saya sudah melukis dengan kopi sejak 80 dan masih awet. Fenomena lukis kopi yang begitu sekarang boleh dibilang agak booming ya. Itu saya mulai setahun yang lalu, tepatnya di Museum Seni Rupa. Saya bertemu lintas komunitas di Museum Seni Rupa itu. Lintas komunitas maksudnya gini, ada yang sketser, ada yang pelukis, ada yang pelukis detail, ada yang pematung.
Dan Oktober 2018 dari beberapa teman itu kita berkumpul untuk membicarakan gimana kalau kita membentuk komunitas pelukis kopi. Ya, sejak 1 Oktober itulah terbentuk komunitas Kopi Painter Indonesia. Sejak terbentuk itu komunitas Kopi Painter Indonesia mendapat respon dan tanggapan yang positif dari Museum Seni Rupa sendiri, kemudian dari Dispatbud DKI, dan selanjutnya kita langsung mengadakan lomba melukis dengan kopi yang pertama kali, dan itu responnya sangat bagus sekali dari teman-teman lintas komunitas, bahkan yang belum pernah. Nah ini pusat kegiatan kita di Museum Seni Rupa. Ini pameran kedua yang saya mengambil tema Kopi in Cultural Heritage. Dikasih suara aja biar apa ya. Sebanyak 23 capture budaya yang tumbuh dan berkembang. Kita dengarkan dulu ini. Pas ukuran 1 kali 1 meter. Kesulitannya biasanya pelukis senang dengan warna-warni. Tapi sekarang tantangannya lebih pada monokrom. Selain itu, media kopi ini punya tantangan tersendiri yang harus kita taklukkan karena dia media yang seperti akuarel, tapi ini lebih daripada setingkat kesulitan dari cat air itu sendiri, lebih sulit. Ada berbagai macam lukisan bertema kebudayaan dari nuansa Bali, Borneo, Jawa, hingga Tionghoa. Pembuatan lukisan memakan waktu 2 hari hingga 2 bulan, tergantung tingkat kerumitannya. Harganya pun beragam, dari mulai 15 juta hingga 40 juta rupiah. Nah saudara, kalau tadi saya muter-muter dan akhirnya menemukan ini yang paling unik karena dia bahannya terbuat dari ampas kopi yang langsung dilukis menjadi sebuah lukisan yang bertema dengan jalan kepang. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur, ini masih bisa berkunjung ke Museum Seni Rupa yang berada di kawasan Kota Tua. Masih dibuka sampai Sabtu depan. Kiki Maila dan Teguh Prianto melaporkan dari Jakarta. Itu tadi pameran yang kita selenggarakan di Februari 2019. Tema yang kita ambil sengaja Kopi in Cultural Heritage. Dan kopi sendiri merupakan salah satu komoditas utama bangsa. Kemudian warisan budaya kita tuh begitu banyak dan begitu tinggi. Jadi itu yang jadi tema utama pada saat itu. Kemudian setelah melihat pameran dan beberapa contoh karya ini, mungkin ada baiknya ini salah satu ini ya kalau dibicara sejarah dan sebagainya seperti ini. Kemudian Kopi Painter itu sendiri apa? Kopi Painter itu adalah kumpulan para seniman yang melukis dengan kopi. Terus itu mereka yang berkumpul di Kopi Painter Indonesia itu lintas komunitas. Ada yang sketcher, pemapung, bahkan pelukis yang biasa, drawing, sama. Mereka berkumpul, kita berkegiatan di Museum Seni. Kemudian ini perlengkapan melukis dengan kopi. Ini ada bahan kopi tanpa ampas. Contohnya Nescafe, Indo Cafe, kopi ampas kopi. Kemudian ada apa?
kopi lelet. Kopi lelet itu kopi yang serbuknya sangat halus, yang di sejarahnya dulu ada di rokok, batang rokok. Jadi dulu melukis di rokok, di lelet. Itu supaya aroma rokok itu nikmat, enak. Itu salah satu sejarahnya juga. Ada kopi hijau. Nah, ini ada lem kanji yang metal, kopi, alat sendiri, uas, palet, lap, cotton bud, spray, dan sebagainya. Medianya kanvas atau kertas atau kayu. Nah, sementara ini salah satu contoh teknik yang akuarel. Jadi seperti cat air. Tekniknya seperti cat air, tapi menggunakan kopi. Ini semi cat air. Ini ada teknik blocking juga. Ini ada menggunakan palet. Menggunakan palet ini bahannya itu ya, seperti kopi lelet tadi, serbuknya. Ini campuran antara serbuk dan airnya. Yang paling penting adalah tahap finishing. Karena ini seperti ini belum di finishing. Tanpa lem, ini kopi murni, tanpa lem, tanpa bahan campuran yang lainnya. Begitu kena air ini akan hilang, luntur. Ini tantangan tersendiri kalau kita melukis kopi di atas kanvas sebelum di finishing, ini akan hilang kalau kena air. Finishingnya sendiri yang sangat disarankan adalah oil base. Karena ini kenapa oil? Ini basicnya air. Jadi untuk melapisi nanti harus yang oil base. Jadi yang minyak. Jadi ini tidak menyatu dengan itu, hanya melapisi. Itu teknik finishingnya. Warna-warna kopi pun beragam, tergantung dari tingkat roasting atau sangrainya. Jadi kalau kita mau kopi yang lebih pekat, selain campurannya di airnya sedikit, juga sangrainya lebih lama sampai gesem. Itu salah satu teknik juga. Ini salah satu kegiatan komunitas kopi painter sekarang sedang pameran di Museum Basuki Abdullah 5 sampai 12 November. Ini kopi in hero. Jadi komunitas kopi painter memperingati Hari Pahlawan dengan melukis wajah pahlawan berikut sejarahnya dia, latar belakang heroiknya seperti apa. Jadi bukan hanya melukis wajah, jadi ada narasi di sana. Sekarang teman-teman di sini ini sudah pernah melukis atau belum? Kenapa? Melukis saja. Yang lain sudah artinya dengan menggambar itu sesuatu yang belum pernah dipelajari atau memang sudah pernah menggambar? Menggambar ya. Artinya tidak awam dengan dunia gambar. Oke. Karena saya di sini bukan mengajari menggambar. Artinya yang saya bagikan adalah
penyajian kopi. Ini ada mungkin lebih tepat atau lebih enak saya peragakan langsung atau saya kasih tipsnya seperti apa ya. Misalnya salah, jadi untuk di kopi. Kalau di kertas kita bisa kita timpa langsung. Kalau di kanvas jadi yang sudah digores di sini dia akan ikut hilang. Kalau di kertas dia bisa untuk teknik dasarnya. Ini macam-macam juga. Tadinya tadi ada blocking dan sebagainya. Kalau blocking cuma ini aja. Ini kita ini aja. Ini satu lagi kalau di kanvas sebisa mungkin kalau kita pakai sketch itu gunakan pensil yang akuarel. Saat nanti kita bekerja, bukan kalau kita pakai pensil ini kan masuk ke transparan ya rata-rata ya. Kalau kita gunakan ini masih tapi kalau dengan pensil akuarel dia akan mengganggu. Nah, sebisa mungkin warnanya yang agak coklat. Iya. Jadi seperti itu aja. Sangat mudah, sangat murah, cuma hasilnya tidak murah. Dan biasanya seperti itu. Ada yang mau tanya? Boleh. Kalau yang
lagi kalau mau menghasilkan karya yang maksimal, mungkin musik bagus akwarel khususnya kain. Kertas itu pensilnya juga sama. Pensilnya ya, kalau kita menggores ini dikatakan mau gambar tapi tidak yakin menggunakan pensil dulu ya, digunakan dengan pensil yang akwarel, warnanya menuju coklat, mungkin biar serupa. Monggo ada yang mau tanya? Kalau dia vertikal
jamur menyerang dari belakang. Takutnya jamur menyerang dari belakang. Karena ini kan kalau yang di kertas jauh lebih aman. Kalau yang di sini memang resikonya seperti itu. Jadi saya sarankan kalau mau dilakukan kalau dilaminatin di kertas ya. Ya apa? Ya. Dan nggak masalah kalau di karet terus dia sudah masuk ke evolusinya sudah masuk ke kertas. Kalau di atas ini menjadi permukaan. Enggak, karena ini tidak mengganggu gula. Tidak mengganggu gula. Karena ini juga memang ada rasa manisnya. Ada rasa manisnya. Ini serbuk yang saya minta di kertas di akhir. Ada orang yang katakan dia sebagai ilustrator itu lebih nyaman untuk backgroundnya dulu. Yang utamanya dilihat. Ada yang utamanya duluan, misalnya objek utama baru background. Itu tergantung dari kebiasaan masing-masing. Kalau kan, ya. Nah, enaknya lagi kalau katakan dengan menggunakan serbuk dan cairan. Tadi menggunakan kanji. Kalau yang memiliki ekspresionis atau abstrak itu jauh lebih mudah. Yang perlu diperhatikan, misalnya kanji yang sudah dipegang buku, itu misalnya atau misalnya ini yang pertama. Kanjinya 1 gelas dengan serbuk 1 gelas. Kemudian yang gelas kedua, kanji 1 gelas, serbuk 1 gelas. Dan nanti akan terlihat bedanya sendiri. Kemudian cairannya, cairan kopi dengan kanji itu sendiri. Seperti ini kan ada. Jadi kebetulan saya habis makan mie ayam. Nah, ini dicukil, korek. Jadi teknik ini akan berkembang sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi kenapa merus dengan kopi? Salah satunya adalah pertama untuk teman-teman yang di
Seperti itu. Mau tahu lebih banyak silakan. Silakan. Tapi nanti itu kata nanti ya, nanti ada materi lain lagi. Nanti mencobanya nanti. Ini nanti yang kedua sesi yang untuk simbolnya itu cuma langsung dari biasanya nanti kita itu rakyatnya bareng. Kalau yang mau lukis kopi ya silakan beli kopi, yang punya yang sibuk ya silakan sibuk gitu loh. Udah langsung. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Kalau nanti ada yang mau tanya lagi, ada yang mau tahu lebih banyak lagi, silakan tanya langsung aja. Monggo, Pak. Nanti saya minum jalan. Baik, itu kita sesi pertama. Nanti kita akan ada waktunya untuk praktek. Siapa yang mau coba? Nanti akan bareng dengan yang materi berikutnya. Sekarang kita memasuki membatik simbol ketan putih. Nah itu apa, bagaimana hal ihwalnya, apakah yang baru dilakukan, kenapa kok disebut ini? Kita akan mengikuti paparannya dan nanti presentasinya bisa kita cermati. Kita sambut Ibu Ari dari Museum Seni untuk memaparkan apa itu membatik simbol ketan putih. Kita satu tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mungkin ada baiknya saya mengenalkan diri karena meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Bapak, ya Pak. Iya. Katanya pepatah tak kenal maka tak sayang, ya. Yang pertama kali tentunya juga ucapan terima kasih kami sampaikan dulu kepada Ukrida, khususnya Perpustakaan Ukrida, karena sudah kurang lebih 4 tahun berturut-turut kami diundang untuk berpartisipasi dalam agenda budaya yang menurut saya ini luar biasa, ya. Perpustakaan menyelenggarakan kegiatan yang demikian meriah, sesuatu prestasi yang luar biasa. Jadi tepuk tangan kita berikan untuk Perpustakaan Ukrida. Mudah-mudahan Ibu Riana, Pak Win tidak berhenti hanya di tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Kami siap menunggu undangan partisipasinya, karena kalau mau mengeksplor budaya seperti kemarin dibahas di acara seminar itu tidak akan ada habisnya. Indonesia ini kan luas ya, dari Sabang hingga Merauke. Baru kemarin bicara tari, itu pun baru 2 atau 3 tari yang dihadirkan kemarin ya, kesenian 3 kesenian yang dihadirkan itu tari ya. Kemudian lagu tradisional juga dari Sabang sampai Merauke luar biasa ya. Kemudian tadi Bang Yan Praba sudah bicara tentang budaya kopi di Indonesia ya. Juga dari Sabang hingga Merauke ada perkebunan kopi di mana-mana dan setiap daerah punya spesifikasi kopi ya yang menjadi unggulan juga di dunia. Dan di perpustakaan Ukrida hari ini yang ada di sini sudah melihat belum di lantai 3? Ada beberapa kain tradisional yang kami hadirkan, dan kalau dicermati di labelnya ada tulis di situ daerah yang dimaksud ya, daerah penghasil kainnya itu kami pilih khusus tahun ini adalah dari daerah penghasil kopi ya. Jadi luar biasa Indonesia ya. Kalau bicara tentang kain tradisional itu tidak akan ada pernah habisnya. Karena itu setiap Pak Win menelpon saya selalu sudah harus bersiap-siap tema apa ini ya. Pak Win mau apa temanya? Oh mau wastra batik. Oh batik dari Sabang hingga Merauke sekarang ada ya. Tenun juga demikian. Non batik, non tenun, apalagi Indonesia luar biasa ya. Hari ini sesuai dengan tema acara akan diperkenalkan tentang batik seafood. Kalau batik yang sementara ini dikenal, batik ini seperti apa? Ada yang mungkin bisa menjelaskan batik apa yang sudah dikenali oleh sahabat-sahabat semua di sini?
mengertinya tentang batik dibuatnya dengan cara apa? Canting ya? Baik ya. Kalau batik simbol sudah pernah dengar sebelumnya? Ya, kalau boleh saya ceritakan sedikit, batik simbol sebenarnya juga teknik bintang celup ya. Dahulu cara membatiknya tidak menggunakan alat yang saat ini akan kita praktekkan. Dahulu batik simbol itu berkembangnya di daerah Banten, wilayah Pasir Selatan ya. Sebelum mengenal tradisi canting, orang di sana mengembangkan batik dengan menggunakan lidi. Ya. Alatnya bukan canting tapi lidi. Dan bahan yang digunakan untuk periksanya bukan dari lilin yang harus dipanaskan, tetapi dari bubur ketan yang dibubur terlebih dahulu, kemudian dicolet, kemudian ditorehkan di kainnya. Jadilah itu batik simbut. Kenapa disebut simbut? Karena digunakan untuk penghangat badan. Ya, itu istilah lokalnya dari bahasa Sunda ya, simbut, ya untuk selimut gitu. Itu sekilas tentang batik simbut. Tetapi sebelum kita mempraktekkan batik simbut atau teknik membuat batik simbut, ada baiknya kita akan menyimak dulu materi wajib. Kalau kita mengenal batik, maka materi ini wajib diketahui oleh semua, apalagi oleh generasi muda Indonesia. Karena yang disebut batik dan diakui oleh UNESCO itu adalah batik seperti yang akan saya terangkan ini. Ya. Nah, kalau lihat di bagian awal ini, lihat ada ibu-ibu, 3 ibu-ibu cantik. Salah satunya pasti dikenal. Siapa itu? Kira-kira mirip-mirip siapa ya? Mirip-mirip saya tidak? Salah satunya adalah Ibu Kartini. Karena Bu Kartini dulu tidak hanya rajin menulis surat untuk teman-temannya di Belanda menceritakan tentang bagaimana budaya Indonesia, tapi beliau sendiri juga melakukan, ya, beliau sendiri membatik kemudian memperkenalkan itu ke dunia luar, ya. Ini selayar pandang saja yang akan diperkenalkan, tapi ini wajib diketahui. Orang Indonesia kalau tidak mengetahui tentang batik, wah ini belum hatinya belum Indonesia ya. Karena orang dari berbagai negara justru datang ke Indonesia dari Jepang, Belanda dan lain sebagainya, itu datang untuk berburu batik salah satunya ya. Ini salah satu unggulan Indonesia. Nah, ini sertifikat yang digembar-gemborkan diakui oleh UNESCO. Ini sertifikatnya. Kalau mau tahu bendanya langsung, ayo datang ke Museum Tekstil. Di sebelah di gedung yang putih kecil ada namanya Gedung Galeri Batik. Di sana kami sajikan ada sertifikat ini. Ya, meskipun hanya kopi, tetapi paling tidak itu bisa menunjukkan kepada pengunjung bahwa betul ada ini sertifikatnya dan mendapatkannya dengan perjuangan. Ya, ini sidangnya berhari-hari loh. Ya, diperjuangkan oleh delegasi-delegasi Indonesia untuk memperkuat argumennya bahwa batik warisan Indonesia artinya apa? Dikumpulkan jauh sekitar berbulan-bulan, ya bertahun bahkan. Dan saya ikut juga dalam proses rapat-rapatnya. Ini diperjuangkan dengan luar biasa. Dan hadirnya sahabat-sahabat hari ini mengikuti acara ini merupakan salah satu andil juga untuk tetap mempertahankan sertifikat ini. Karena kalau kita sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO, bukan berarti selesai sampai di situ dan selesai. Tidak ada tugas apa-apa. Justru tugas berat ketika kita sudah mendapatkan sertifikat ini, tugas beratnya adalah ayo bersama-sama harus mempertahankannya. Antara lain dengan apa? Mau memakai batik, mau belajar tentang batik, ya. Sekarang mungkin mudah-mudahan nih di lemari-lemari pakaiannya bajunya tidak hanya baju-baju merek yang di luar merek di Indonesia, ya. Jadi baju dari
dari ekspor ya, baju impor maksud saya. Saya harapkan di lemari-lemarinya teman-teman ini sudah banyak sekarang koleksi batiknya. Seperti Ibu Riana ini senang memakai batik, salut ya Ibu Riana. Orang di perpustakaan sudah mulai cinta batik ya. Jadi harapannya itu, paling tidak andil kita untuk mempertahankan sertifikat ini dengan mau memakai batik dan mau mempelajari tentang batik yang dipakainya. Supaya apa? Masing-masing kita menjadi duta batik. Ibu Riana misalnya pergi ke mall, tiba-tiba waktu memilih bahan makanan, beli tomat atau buah, sebelahnya lihat, ibu bajunya bagus. Baju dari mana bu asalnya? Oh dari Pekalongan. Kok ibu tahu dari Pekalongan? Cirinya dari warnanya. Warnanya itu warna-warna yang cerah ya. Kemudian motif-motifnya juga motif bunga-bunga. Ini karena temanya kopi, jadi saya lihat latarnya ada kopi ya bu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang diakui oleh UNESCO adalah ini, batik yang dibuat dengan menggunakan dua alat ini. Alat yang pertama yaitu canting tulis, alat yang kedua yaitu canting cap. Contoh aslinya ada di lantai 3 di perpustakaan. Kalau mau pegang-pegang juga boleh, juga pegang-pegang ya. Oh, maaf. Nah, ini canting tulis, canting cap. Kemudian yang diakui itu yang bagaimana prosesnya? Prosesnya menggunakan bahan perintah yaitu lilin ya. Jadi bukan yang kali ini dipraktekkan ya, tapi itu wajib diketahui karena kalian mau mempelajari tentang batik, wajib tahu batik yang diakui UNESCO yang seperti apa ini ya. Jadi teknik membuat motif di atas kain dengan bahan perintahnya yaitu lilin dan menggunakan alatnya canting cap atau canting tulis. Itu yang diakui oleh UNESCO. Kalau kita lihat perjalanannya panjang sekali ya. Tuh, dimulai dari abad ke-5 ya. Jadi dulu sebenarnya tradisi batik sudah ada ya. Kemudian abad-abad selanjutnya sampai hadir dari Belanda ya. Saya buat menulis History of Java karena memang batik sejak dahulu tradisi itu ada di Pulau Jawa. Kemudian berkembang lagi pengaruh Belanda, karena itu muncul batik company. Kemudian juga di Pekalongan berkembang karena ada beberapa desainer dari Belanda kemudian menetap di sana. Ada Elisabeth van Zuylen ya dan lain sebagainya. Kemudian juga muncul pembatikan di berbagai daerah dengan ciri khasnya masing-masing, baik daerah pesisiran maupun daerah pedalaman, dalam hal ini adalah pedalaman keraton ya, pedalaman keraton. Ketika masa Jepang muncul yang namanya batik Hokkaido yang populer ya, karena motif batiknya mirip dengan batik-batik atau motif-motif yang ada di kimono ya, seperti yang disebut batik Hokkaido. Kemudian ketika tahun 45 di era Soekarno ya, pada waktu itu Soekarno mempopulerkan adanya batik Indonesia supaya batik itu tidak hanya milik orang Jawa, sehingga Pak Karno membuat gagasan meminta seorang budayawan dari Solo namanya Go Tixwan, orang ini ya, etnis Cina, tetapi sangat Indonesia ya, sehingga sampai sekarang digelari sebagai empu batik ya, dan mendapat julukan dari keraton anugerah sebagai Panembahan Harjonegoro ya. Kemudian ragamnya yang harus dikenali. Ini bagian dari cinta Indonesia, cinta batik, antara lain harus mengenali ragamnya supaya ketika memakai bisa menerangkan kepada teman duduknya, teman di perjalanan ya. Kita lihat sekarang ada batik apa saja yang harus kita ketahui. Ada batik klasik atau pedalaman. Saya coba lihat di sini yang pakai batik klasik. Nah, Ibu Tami itu. Nah, Ibu Tami itu bagian atasnya menggunakan motif klasik, motif-motif simbol ya. Yang saya pakai juga meskipun bukan batik halus, tapi ini motif klasik ya, motif parang. Kemudian ada ini cirinya ya. Ciri batik klasik atau dari keratonan adalah motifnya simbol-simbol saja, simbolik.
Coba lihat ini apa ya? Parang-parang, ya. Apa betul seperti parang hanya menyerupai? Ya, ada simbolnya, ada maknanya. Orang Keraton menciptakan ini ada sejarahnya, ada riwayatnya, ya. Bisa baca di perpustakaan atau di museum tekstil. Kemudian warnanya juga soft, warna-warna lembut, karena dahulu hanya mengenal warna alun saja dari kayu-kayuan. Jadi hanya dapat biru dari indigo, coklat dari kayu-kayuan. Ya, contohnya ada di perpustakaan tuh, ada di depan alat batiknya dan contoh warnanya. Kemudian pengaruhnya dari Hindu Jawa. Ya. Daerah yang disebut daerah pembatikan klasik ada di Jogja dan Solo. Ya, dua-duanya motifnya mirip. Ada parang, latar putih itu adanya di Jogja. Kalau parang latarnya coklat itu adanya dari Solo. Kaum juga demikian. Ya, di dua daerah ini hampir sama motifnya, hanya warnanya beda. Nah, kalau pesisir daerahnya mana saja? Nah, kita lihat ya. Motifnya pasti berbeda, lebih cerah ya. Daerah pesisir itu karena pengaruh yang berbeda juga. Pengaruh Cina, Eropa, ya Timur Tengah ya, dengan warna-warnanya yang cerah. Ya, kemudian juga motifnya naturalis, bisa ditebak. Ibu memakai batik pesisir, motif apa ya? Motif kembang, motif bunga, motif buketan, ya. Itu bisa ditebak, bisa kelihatan, ya. Dan maknanya yang keindahan saja. Nah, kemudian apakah batik hanya ada di Jawa? Tidak, ya. Daerah pembatikan di luar Pulau Jawa yang merupakan termasuk budayanya cukup lama adalah Jambi dan Bengkulu. Itu berawal dari muhibahnya perginya orang-orang dari Pulau Jawa dan menetap di sana, mengembangkan batik di Jambi dan Bengkulu hingga sekarang. Tetapi sekarang tidak hanya Jambi dan Bengkulu. Semenjak batik diakui UNESCO tahun 2009 sampai saat ini, hampir di setiap provinsi Indonesia, kabupaten kota di Indonesia punya tradisi batik dengan ciri khasnya masing-masing. Di sini ada yang dari Bogor. Ada yang di Bogor nggak? Ada. Pak Min ya? Pak Min tahu batik khas Bogor? Nah, harus tahu Pak. Datang ke ada mall besar di sana tuh, dia punya counter di situ. Batik Bogor mengambil inspirasinya dari apa yang paling dikenal di Bogor. Talas, motif talas. Kemudian di sana ada kebun raya, paling dikenalnya itu apa? Teratai, ya. Kemudian latar-latarnya, kalau itu kan pakainya kopi tuh. Kalau mau menciptakan batik, kreasi batik Bogor, bisa saja karena Bogor dikenal dengan daerah hujan ya, kota hujan. Bisa saja latarnya latar hujan gerimis bu, latar hujan gerimis. Ya, jadi kalau batik-batik pesisiran itu sangat kreatif ya, inspiratif dari alam sekitar. Hujan dan ya. Kita lanjut. Batik berikutnya muncul batik Sodagara, ya karena orang di luar tembok keraton ingin mempelajari batik dan punya batik, maka muncullah batik Sodagara yang agak berbeda dibandingkan dengan batik yang ada di sana. Ini merupakan pengembangan, ya. Kemudian batik kontemporer, wah sekarang berlimpah batik, ya. Kalau rajin datang ke pameran di Jakarta Convention Center dan setahun bisa ada 5, 6 sampai 10 kali pameran, dan setiap pameran selalu hadir karya-karya baru dari para seniman di daerah. Ya, artisan-artisan batik selalu menciptakan sesuatu, kreasi-kreasi. Itulah muncul batik kontemporer. Ya, dan itu boleh tidak? Ya sangat dibolehkan. Ya, batik menjadi berkembang untuk berbagai keperluan, apalagi untuk masuk ke dunia milenial. Apakah mau disuruh pakai batiknya yang pakai seperti orang keraton saja? Tentunya tidak ya. Inginnya batik bisa dipakai kemana? Ke acara pesta, ke mall, ya. Apalagi kalau anak muda sekarang mungkin pergi ke kafe, ya, ke kafe dan apa, ya. Jadi peran
penjelasan saya, sekarang pasti sudah pintar kalau saya sudah menyebutkan dua yang di atas, klasik atau pesisir. Nah, udah pintar Bu Diana ya. 2 SKS nih Bu. Ya. Kenapa dua di atas klasik? Simple dan warnanya warna sok, pintar tuh ya. Terus yang di bawah berarti pesisir ya, warnanya cerah. Kemudian motifnya natural. Ya. Ya. Nah, ini contoh pemakaian ya. Dalaman ada di Surakarta dan Jogja. Wah, ini 6 SKS nih Bu. Nanti suruh baca di pustakaan saja ya Bu. Nah, ada ini aneka makna simboliknya. Tuh. Nah, kalau ini contoh pesisir ya. Ini ada dari Cirebon. Saya Cirebon Bu. Cirebon ya. Ciri khasnya adalah mega mendung ya, atau wadasan. Ada di sana, ada satu konten batiknya tuh di gedung sebelah sana ya. Lasem juga batik pesisir. Pengaruh Cinanya kuat di sana ya. Ya, merahnya merah, namanya geti ayam Bu, merah geti ayam. Tuban juga ya, Jawa Timur. Itu karena pinggir pantai ya. Kemudian Madura, nah ini ciri khas Madura adalah batik gentongan. Diprosesnya dengan warna alam, direndamnya di dalam gentong berbulan-bulan. Nah, itu harganya mahal Bu ya. Itu batik gentongan Madura. Ini mudah-mudahan dengan saya bercerita seperti ini jadi inspirasi bagi teman-teman yang kuliah tugas akhirnya. Ayo ya, angkat ini batik sebagai materi tugas akhir. Nah, ini contoh-contohnya. Di atas itu batik pengaruh Belanda yang ada warna merah dan biru, itu pengaruh Belanda. Pengaruh Cina di sebelahnya ya. Kemudian paling bawah sana itu yang disebut Hokkaido. Ya. Sebelahnya ini batik Toraja. Iya, Toraja. Ya, yang ada gambar kuda, gambar kerbau. Kerbau itu batik Toraja. Dahulu batik di luar Jawa ya ada itu ya. Tapi sekarang sudah di semua provinsi kota. Sekarang kita lihat ke alat dan bahan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa batik itu teknik membuat motif di atas kain. Kainnya disebut kain mori ya. Kemudian ada cantik. Kalau kompor dulu pakai kompor bara ya, pakai anglo. Sekarang pakai kompor listrik atau gas. Ada gawangannya untuk menggantung kain dan ada pewarnanya. Ini contoh pewarna alam. Pohon-pohonnya bisa dilihat di museum tekstil, jadi silakan kapan-kapan bisa berkunjung ya. Ini contoh pewarna alam. Ada dari kayu, ada diambil bijinya, diambil daunnya ya. Mangga itu punya fungsi juga loh untuk kain. Karena dari daun mangga bisa dapat warna coklat muda atau hijau muda. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Ini pewarnanya. Kemudian sekarang tekniknya. Tahapannya itu kalau membatik bagaimana? Tidak ujuk-ujuk bisa jadi batik ada motifnya ya, tapi melalui proses. Prosesnya tentunya ada proses yang namanya, bentar ya, kita lihat proses. Kalau untuk dasar ini dulu, digambar dulu pakai pensil. Itu namanya istilah bahasa Jawanya olani, membuat pola ya. Kemudian diulang dengan cantik, tulis pakai cantik tulis. Kalau cat ya pakai cantik cat. Kalau cantik cat tentunya tidak pakai pensil dulu langsung cat. Ya. Tapi butuh keahlian karena harus bisa membuat bertitik ya. Baru diwarna, baik itu warna-warni dengan coretan. Nah, bajunya Bu Diana ini warna bunga-bunganya itu dicoret dulu Bu, dilukis, baru tutup lagi dengan lilin, baru dicelup untuk dasar. Jadi ada warna coret, lukis atau celup. Kalau mau 2-3 warna, ya ada proses selanjutnya. Tutup dulu warna yang awal, depan dan belakang, ya. Celup lagi. Wah, sedemikian rumitnya. Karena itu wajar kalau batik yang asli prosesnya itu harganya mahal, ya. Jadi kalau belanja jangan nawar Bu.
supaya dipakai tidak ada lilinnya, jadi diproses direbus dulu ya. Kemudian dijemur ya. Nah sekarang batik yang akan kita praktekkan hari ini adalah batik simbut ya. Bahan perintahnya kalau yang tadi saya jelaskan dari lilin, tapi kalau kali ini dari bubur ketan ya. Ya, jadi kalau di rumah ibunya di dapur masak bubur ketan, Pak, boleh juga diminta itu berapa bagiannya untuk dijadikan bahan batik. Ya, ketan hitam dicampur ketan putih, perbandingannya 3:1, dicampur gula merah jadi manis. Jadi cocok, Pak, satu panci kita ke ibu tuh, Pak. Ibu berapa bagian untuk disajikan di meja makan? Seberapa bagiannya untuk Bapak belajar membuat batik simbut ya. Ada keunggulannya kalau batik simbut ini dari ketan ini ya. Tentu saja yang tidak berarti yang batik dari lilin itu tidak bisa diteruskan, tidak bisa dilestarikan. Ada cara-caranya ya. Kalau batik dari ketan ini kan memang aman untuk lingkungan ya. Tapi yang lilin pun bisa diminimalisir ya. Artinya diminimalisirnya dengan jangan membuang limbahnya langsung ke selokan. Jadi harus diproses dulu. Ini PR dari anak-anak UPRI dan Ibu. Kalau yang teknologi, pikirkan bagaimana caranya menciptakan strategi untuk limbah batik itu aman ke lingkungan ya, supaya kita bisa tetap melestarikan tadi yang ada sertifikat UNESCO ya. Nah keuntungannya apa? Mudah dapat bahannya, bisa cuma ngambil dari pancinya ibu di dapur ya. Ibu masak bubur ketan, ambil itu berapa bagian sangat murah seperti tadi lukis kopi juga murah ya. Kemudian cara memprosesnya mudah, cukup dibubur, kemudian bisa langsung dipakai ya. Dan ramah lingkungan ya, itu kelebihannya. Nah kalau ini pemanfaatannya, kalau dulu batik ya betul-betul untuk tradisi upacara adat ya. Tapi kalau sekarang, wah sekarang sudah sangat ini ya, sudah milenial juga tuh. Di bawah itu tas-tas cantik itu terbuat dari batik ya. Apalagi fashionnya sudah mendunia ya. Itu jadi kebanggaan kita. Kalau mau belajar batik lebih intensif kemana? Ya ke sini ya. Jangan hanya lewat-lewat saja Bu. Lewat pasar Tanah Abang, lewat ke Tamrin, mampirlah ke gedung cantik ini karena di dalamnya luar biasa. Kami punya 3.000 kain tradisional dari seluruh daerah. Yang dibawa ke sini tuh hanya sedikit Bu, ya. Iya, kami punya 3.000 terdiri dari batik seluruh daerah, tenun seluruh daerah, ada juga non batik non tenun. Itu ada kulit kayu, kemudian ada baju kerang, baju dari ulang, baju dari enong dan lain sebagainya ya. Jadi itu, nah ini kegiatan yang sering dilakukan di Museum Tekstil, melihat pameran, mengenali contoh-contoh pohon pewarna tersebut, ya, membatik dan nanti pulang bawa hasil, ya. Adik-adik ini kalau nanti ada apa PK, kalau mahasiswa PKL, KKN, udah gak ada ya Bu. Kalau ada abdi masyarakat, ayo salah satu objeknya itu Museum Tekstil, ajak misalnya anak-anak yatim piatu pergi ke Museum Tekstil membuat, ya. Kira-kira itu, jadi mari kita semangati kita semua, diri kita semua kita semangati untuk selalu mencintai dan melestarikan batik Indonesia. Selanjutnya saya panggil Mas Udin dan Bu Tami yang akan membantu untuk praktek. Tapi sebelumnya saya minta arahan, prakteknya mau bareng-bareng dengan kopi atau bagaimana? Oh iya, silakan Pak. Demikian presentasi tentang batik simbut. Selanjutnya saya silakan kembali ke Bapak. Selamat ya dong. Terima kasih bagi makin diperluas wawasan tentang batik. Batik itu asalnya dari abatik ya Bu. Ya. Abatik itu amba itu lebar ya. Tik. Jadi sebenarnya melukis dari titik-titik dirangkai di batik.
Jadi berarti yang seperti saya pakai ini batik kan. Dari mana sih Pak asalnya? Berarti cap ratu. Ratuku aku masih orang kok.